Shalom, selamat pagi, Amanginang, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Selasa 12 November 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Amanginang firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Ibrani atau Heber pasal 1 ayatnya yang keempat. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Di dalam bahasa Batak dikatakan, songon surung ni guarna na tinian nai na mengatasi akka suru-suruan, songonido surung ni hasangaponna martibakkon nasida. Demikian firman Tuhan. Amanginang, nama Yesus Kristus disebutkan sebagai nama yang paling indah menurut penulis kitab Ibrani ini. Di mana keindahannya? Apakah ketika seseorang memakai nama Yesus berarti itu menjadi nama yang paling indah begitu? Tetapi bukan itu maksudnya. Yang dimaksudkan oleh penulis kitab Ibrani pada pasal ini, pada ayat ini, perikop ini, Amanginang, adalah bahwa nama yang kita dengarkan itu, Yesus Kristus itu, sosok itu, bukan berarti ketika nanti ada orang lahir kemudian dia diberi nama lagi oleh orang tuanya Yesus Kristus begitu. Itu tidak bisa menjadi hal yang disamakan. Tapi sosoknya Yesus Kristus itu itulah menjadi keindahan yang sangat luar biasa dari sudut pandang penulis surat Ibrani ini. Mengapa nama Yesus menjadi sangat indah? Padahal kisah buruk demi kisah buruk terjadi dalam kehidupan Yesus Kristus. Ia menjadi seorang anak yang dari sudut pandang orang-orang di sekitarnya tidak memiliki bapak. Dia ternyata ketika lahir pun disebutkan sebagai anak tukang kayu. Dia lahir di kandang domba. Dia kemudian mengalami penyiksaan. Dia dituduh sebagai penista agama. Dia dibohongi, dia dikhianati oleh muridnya sendiri, dia tidak diakui oleh muridnya sendiri. Dan banyak sekali lagi kesulitan yang dialami oleh Yesus Kristus itu. Nah, kemudian di sanalah letak keindahannya. Dia yang mengalami semuanya itu, Yesus Kristus yang mengalami semuanya itu, kemudian diberi kehormatan oleh Allah. Lalu dia duduk di sebelah kanan Allah katanya. Ini bukan posisi duduk, Amanginang. Jadi bukan Allah ada di kursi utama, walaupun nanti digambarkan seperti itu juga di lukisan-lukisan atau di ikon-ikon begitu. Atau di mozaik-mozaik, tapi bukan soal posisi duduk, tapi kanan itu menunjukkan posisi kehormatan. Seperti di dalam tradisi Batak juga kita ada di siamun nami mahamu hula-hula nami begitu. Jadi kanan itu adalah mau menunjukkan penghormatan. Dia yang berasal dari surga kemudian merendahkan dirinya menjadi sama seperti manusia, mengalami penderitaan-penderitaan, mengalami kesulitan-kesulitan,
untuk menebus dosa manusia-manusia lainnya, seluruh manusia, dan kemudian dia diberikan tempat kehormatan oleh Bapa. Begitu kira-kira. Jadi dia yang adalah Bapa, kemudian menjadi firman Bapa, dia menjadi manusia, kemudian mengalami penderitaan, dan dia diberi tempat yang paling indah. Tidak ada manusia lainnya yang bisa melakukan hal seperti itu. Tidak ada manusia, tidak ada malaikat yang bisa melakukan hal seperti itu. Maka dia menjadi sesuatu yang ditinggikan di antara semua ciptaan. Begitu. Bahkan tidak ada yang tanpa dia tadinya, tidak ada segala sesuatu yang jadi. Sekarang dia berada bersama-sama dengan ciptaan dan dia diberi kemuliaan. Itu keindahan nama Yesus Kristus itu, atau sosok Yesus Kristus itu. Tanpa dia tidak ada yang selamat, karena semua orang telah berlaku dosa, maka semuanya harusnya masuk ke dalam maut. Tetapi penderitaan Yesus Kristus itu membuat semua orang selamat. Satu orang manusia, Adam, membuat semua orang berdosa. Satu orang manusia lagi, Yesus Kristus, membuat semua orang berdamai dengan Allah. Begitulah, di sanalah keindahan nama Yesus Kristus itu, yang rela menderita demi menyelamatkan orang-orang lain, yang rela menderita demi ketaatan kepada perintah Bapanya. Demikian juga kalau kita menyebut diri kita sebagai Kristen, pengikut Yesus Kristus, maka kita akan turut ke dalam penderitaannya itu, kita akan turut memikul salib bersama-sama dengan Dia, kita akan turut mati dari dosa bersama-sama dengan Yesus Kristus, dan dengan demikian kita juga akan masuk ke dalam kebangkitan yang telah diperoleh oleh Yesus Kristus dan turut ke dalam sisi kanan Bapa, yaitu tempat kehormatan yang diberikan oleh Bapa di dalam kerajaannya. Kita akan menyebut, kita bahkan sudah disebut sebagai anak-anak, yang berarti kita juga memiliki hak waris atas kerajaan surga. Mari tetap bersuka cita atas nama Yesus Kristus hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami kembali begitu indahnya nama Yesus Kristus di dalam kehidupan kami, yang telah menyelamatkan kami dari dosa, yang telah rela menderita demi kami agar kami diperdamaikan dengan Engkau. Untuk itu ya Bapa, biarkanlah kami, kuatkanlah kami agar tetap dapat meniru teladan yang telah ditunjukkan anak-Mu Yesus Kristus bagi kami, untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Hingga kelak ya Bapa, kami akan ada bersama-sama dengan Yesus Kristus di sebelah kanan-Mu, di tempat kehormatan yang telah Engkau sediakan bagi kami. Ya Bapa, berkati segala aktivitas kami sepanjang hari ini, biarlah dapat berjalan penuh sukacita dan damai sejahtera. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini yang mengenang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas. Yesus yang terindah di atas segalanya, nama Tuhan Yesus Kristus.